Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Apa kalian sehat semua? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Harry, yang sakit minggu kemarin, apakah sudah sehat? Sudah bisa bergabung dengan kita untuk mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah, kalau memang sudah dapat bergabung bersama kita. Baiklah anak-anak sekalian, kita di zaman pandemi ini, hendaknya kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, jangan lupa sarapan, jika ingin pergi sekolah. Kesehatan bukan untuk siapa-siapa, itu untuk kebaikan kamu sendiri. Jika kita sehat, insya Allah kita akan ceria, semangat. Dengan demikian, kita dapat memperoleh ilmu yang kita pelajari itu dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Apakah di antara kita sudah ada yang pernah berkunjung ke gambar yang Bapak tampilkan ini? Apakah ada yang sudah tahu? Oke, baik. Rina, gambar apakah ini? Baik. Ini adalah gambar candi. Pintar. Kita kasih hapus untuk Rina. Yang lain lagi, apakah ada yang sudah tahu? Candi apakah ini? Ya Budi? Pintar Budi. Ini adalah Candi Borobudur. Sangat baik. Berarti kemampuan, wawasan, pengetahuan kita di kelas 10 RPL ini sudah sangat-sangat baik mengenai pengetahuan wawasannya tentang Indonesia. Dari gambar yang Pak tampilkan ini, kita dapat menyadari begitu pentingnya kita mempelajari sejarah. Dari gambar ini saja, kita dapat mengetahui begitu besarnya peradaban mahakarya nenek moyang bangsa Indonesia. Sewaktu dia sudah terkena pengaruh Hindu-Buddha. Bahkan, Candi Borobudur ini adalah salah satu bentuk dari keajaiban dunia yang sudah diakui dunia. Jadi, kita sekarang hendaknya banyak belajar dari apa itu sejarah. Zaman dulu saja,
Nenek moyang bangsa Indonesia sudah mampu menghasilkan suatu mahakarya yang begitu dahsyat. Suatu mahakarya yang begitu hebat. Itu bukan zaman teknologi. Itu bukan zaman modern. Tapi dia sudah mampu menghasilkan suatu kebudayaan yang bahkan kita di kelas ini mustahil untuk menghasilkan kebudayaan yang begitu sangat-sangat dahsyat itu. Dari kejadian ini, dari peristiwa yang terjadi ini, dari kisah sejarah ini, hendaknya kita yang hidup di zaman sekarang, yang sudah berdampingan dengan teknologi, kita hendaknya lebih baik, bahkan lebih maju dibandingkan nenek moyang kita terdahulu. Oke, demikian gambar yang Pak tampilkan tadi. Semoga dengan mempelajari salah satu warisan nenek moyang kita di masa Hindu-Buddha yang merupakan suatu mahakarya yang begitu dahsyat, bisa menjadi suatu motivasi bagi kita semua untuk menjadikan pribadi yang lebih baik dan maju ke depan sehingga mampu bersaing di era zaman teknologi yang begitu maju ini. Baiklah, dari gambar di atas kita dapat memetik banyak manfaat. Sudah berulang Pak katakan tadi, kita bisa menjadi suatu kejadian masa lalu, memantik semangat kita yang menjadikan diri kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan mempelajari KD ini, hendaknya tujuan yang ingin kita capai salah satunya adalah kita mampu menganalisis bentuk interaksi bangsa India dan Indonesia. Selanjutnya, kita dapat menganalisis pengaruh masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, hendaknya dengan mempelajari materi ini, kita dapat menganalisis akulturasi kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Ini yang masih banyak kita saksikan hingga zaman sekarang, bentuk akulturasi. Dan kita dapat menghasilkan suatu produk walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, kita dapat menuangkannya ke dalam suatu bentuk peta konsep setelah kita mempelajari pelajaran materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, terakhir kita dapat menyajikan hasil kelompok kita itu di depan kelas tentang materi akulturasi kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Baiklah, materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang pengaruh Hindu-Buddha atau pengaruh yang datang dari India terhadap bangsa Indonesia.
Oke, apakah bisa dilanjut pelajaran pada hari ini? Apakah ada yang ingin bertanya sebelum Bapak melanjutkan? Oke, terima kasih kalau sudah mengerti. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menerapkan suatu model yang melatih kamu untuk berpikir lebih kritis, tidak manja. Kita dapat menghasilkan suatu produk. Model apakah itu? Benar, Budi. Itu adalah model PJBL, Project Based Learning. Ayo, kita masuki kegiatan inti. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai, Bapak ingin menayangkan suatu PPT tentang materi kita pada hari ini, yaitu pengaruh budaya India, Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu banyak. Mulai dari bahasa, kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan, sistem pengetahuan, teknologi, peralatan hidup, kesenian, bangunan, mungkin banyak lagi yang lainnya. Hal tersebut terjadilah sebuah akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Apa itu akulturasi? Di sini diharapkan anak-anak semua dapat memahami apa itu akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang membaur menjadi satu, tapi tidak menghilangkan budaya asli. Itulah yang namanya akulturasi. Dua budaya bertemu, tapi budaya asli tetap dilestarikan, tetap terpelihara. Budaya tambah kaya. Itulah yang terjadi akibat akulturasi. Oke, kita lanjut. Bentuk akulturasi seperti yang dijelaskan di awal. Ini Bapak jelaskan secara singkat. Dari segi bahasa, kita mulai mengenal yang namanya bahasa Sangsekerta, huruf Pallawa, dan kemudian setelah masuk budaya ini, akhirnya itu terus berkembang dan menjadilah sebuah perpaduan budaya atau akulturasi tadi. Lahirlah huruf Jawa kuno, Bali, Bugis, dan lain sebagainya. Di bidang kepercayaan, sebelumnya bangsa Indonesia, mungkin di materi selanjutnya, kita sudah mengetahui kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah menganut animisme, dinamisme, totemisme, dan kepercayaan lainnya. Setelah masuk kebudayaan Hindu-Buddha, Indonesia dapat menerima agama baru, yaitu agama Hindu dan Buddha. Kenapa dia dapat menerima itu dengan mudah ke Indonesia? Antara kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia
dan kebudayaan Hindu-Buddha itu terdapat banyak kesamaan. Ketika terdapat kebanyak kesamaan itulah perpaduan kedua budaya itu dengan mudah berbau dan melahirkanlah budaya-budaya baru. Selanjutnya, di bidang organisasi kemasyarakatan, di Indonesia sudah mulai mengenal adanya sistem pemerintahan yang sebelumnya kepala suku berubah menjadi raja, dikenalnya sistem kasta. Di bidang sistem pengetahuan, dikenalnya sistem kalender berdasarkan tahun Saka. Banyak lagi hal yang lainnya di bidang pengetahuan yang membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Termasuk di bidang pendidikan, kita jauh lebih maju. Di bidang kesenian, adanya relief candi, banyak kisah-kisah yang dituliskan, salah satunya kisah Ramayana, Mahabharata, yang dituliskan dalam sebuah kitab yang itu mulailah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang tulisan, dan banyak menyumbangkan hal-hal yang positif bagi Indonesia sebelum dia hanyalah merupakan sebuah peradaban yang tidak disertai dengan bukti yang jelas, salah satunya tulisan, kemudian lahirlah kitab-kitab di bidang sastra dan lain sebagainya. Mungkin kalau ingin kita jelaskan banyak lagi bentuk akulturasi antara kebudayaan Hindu, Buddha dengan kebudayaan asli nenek moyang bangsa kita Indonesia. Oke, anak sekalian, batas yang Pak jelaskan dari PowerPoint PPT tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah kalau semua sudah mengerti. Jika semua sudah mengerti, dari tayangan PPT tadi, Bapak ingin menanyakan suatu pertanyaan, hanya ingin mengetes apakah kalian semua menyimak dari penjelasan dari tayangan tadi. Oke, pertanyaannya, coba kalian jelaskan analisis kasta-kasta yang terdapat dalam agama Hindu. Ada yang bisa? Oh, mantap. Berarti pelajaran kita hari ini berhasil. Hampir semua di kelas ini menunjukkan tangan. Oke, coba jawab. Rani? Iya, benar. Jadi sistem kasta dalam agama Hindu, mulai kita mengenal dari kasta Brahmana, kaum Brahmana, kasta Satria, kaum bangsawan,
dan kita mengenal kasta Waisa, para pedagang, kasta Sudra, orang biasa, dan mungkin pernah kita dengar golongan paria. Dalam agama Hindu ada salah satu golongan yang dianggap hina, yang tidak mempunyai sistem kasta, bahkan dikucilkan oleh penganut agama Hindu, yaitu golongan paria. Dari pelajaran ini kita dapat memetik suatu pelajaran begitu indahnya Islam yang tidak mengenal pengelompokan suatu kaum. Semua kaum derajatnya sama. Oke. Hindu berarti kastanya tertutup, menutup kemungkinan orang untuk berpindah kasta. Oke, baik sekali dari jawaban saudari Rani tadi. Oke, baik. Jawaban Iwan benar. Jawaban Budi benar. Oke, dari hampir sebagian kawan kita di kelas itu menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Dari semua yang menjawab itu jawabannya mendekati 100. Alhamdulillah. Berarti kita sudah dapat menyimak pembelajaran ini dengan seksama, dengan baik. Hendaknya setiap apa yang kita pelajari, kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari yang kita pelajari. Oke anak-anak, ada lagi yang ingin menyampaikan suatu pendapat tentang bentuk akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia? Oh, banyak sekali. Ya, sini kita akan menayangkan sebuah video yang menyangkut bentuk akulturasi.
Oke, itulah video singkat penguat dari pembahasan kita di awal mengenai bentuk akulturasi kebudayaan lokal dan kebudayaan Hindu-Buddha. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari pertanyaan tersebut, semoga kalian dapat lebih aktif lagi untuk bertanya ke depannya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, cukup 3 dulu pertanyaan. Nanti tidak cukup waktu pertemuan kita pada hari ini. Oke, bentuk akulturasi di Indonesia begitu banyak, beragam. Salah satunya, contohnya pertanyaan tadi itu, apakah menhir yang ada di Indonesia dengan prasasti itu merupakan salah satu bentuk dari akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dan Indonesia. Menhir yang dulunya merupakan tempat upacara keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang terakhir, masuknya Hindu-Buddha itu terus digunakan. Dan yang terakhir kita kenal Yupa, prasasti lainnya, itu fungsinya hampir sama dengan menhir. Bahkan sama fungsinya dengan menhir. Itu merupakan perpaduan budaya yang kemudian terus sampai sekarang banyak hal-hal yang antara Hindu-Buddha dan kebudayaan lokal Indonesia berpadu dan memperkaya budaya Indonesia. Oke, cukup banyak pertanyaan yang mungkin tidak dapat kita jawab satu persatu. Cukup aktif sekali kelas ini ya. Jadi untuk mulai pelajaran kita, Bapak bagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok pertama nanti menganalisis bentuk akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia di bidang agama atau kepercayaan. Kelompok 2, bentuk akulturasi budaya Hindu-Buddha di bidang pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan. Kelompok 3 nanti akan membahas bentuk akulturasi budaya Hindu-Buddha di bidang bahasa dan sastra. Kelompok 4 membahas akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia di bidang arsitektur. Kelompok terakhir membahas akulturasi Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia di bidang seni. Oke, silakan bentuk kelompok dan bergabung bersama kelompoknya masing-masing
Pak beri waktu 2 menit untuk mencari kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Terima kasih sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kita akan memulai dari LKPD ini. Setiap kelompok diharapkan untuk menuliskan nama kelompok, tujuan pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Tunjuk LKPD, tolong baca secara seksama. Dan tugas yang ada di LKPD ini sudah seperti yang Bapak bagi sebelumnya tadi. Menganalisis bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dan Indonesia, dan tuangkanlah ke dalam bentuk peta konsep atau dalam bentuk mind mapping. Oke, sekian. Selamat bekerja. Oke. Kelompok 2, kelompok 4, apakah sudah selesai? Baik. Kelompok 5 punya inisiatif yang sangat bagus, kreatif, ingin mewarnai mind mappingnya dengan berbagai warna yang cerah-cerah. Jadi mind mappingnya kalau bisa dibuat secantik mungkin. Semoga produk yang kita hasilkan selain menambah wawasan kita tentang bentuk akulturasi, juga menambah tingkat daya kreativitas kita. Kelompok 6, oke, bertanya tentang pembuatan tugas. Itu dimulai dari topik utama, membuat cabang berdasarkan topik utama, menguraikan cabang utama dalam beberapa topik. Selanjutnya, membuat garis untuk menghubungkan ide. Selanjutnya, seperti yang dilakukan kelompok 2 tadi, menggunakan kode warna penghubung pada setiap subtopik, mengembangkan subtopik, dan terakhir, membuat catatan. Oke, cukup baik. Daripada tidak mengerti, hendaknya bertanya di awal. Untuk penilaian, anak-anak, kriterianya seperti yang Pak tetapkan di pertemuan sebelumnya. Oke, kelompok 1 bertanya dengan kelompok 2. Silakan untuk menjawab. Terima kasih. Oke, selesai. Cukup, waktunya habis. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari tugas
proyek yang kalian hasilkan. Kelompok 3, silakan. Untuk akulturasi di bidang budaya dan sastra itu sangat-sangat luar biasa atas penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 3. Bahkan dia sampai menuliskan contoh-contoh tulisan aksara rencong yang ada di daerah Musirawas, Lubuk Linggau, dan sekitarnya. Oke, dari presentasi kelompok 3 dan kelompok 5, menurut Pak sudah sangat-sangat baik dari penjelasan dua kelompok tadi, sudah dijabarkan sedetail mungkin dari langkah-langkah yang Pak sampaikan di atas tadi. Untuk menghemat waktu, presentasi hanya kita tampilkan dua kelompok. Kelompok lain nanti akan langsung Pak nilai. Dan tadi kelompok 5, kelompok 1, dan kelompok 4 sudah menanggapi dari penampilan kelompok yang sudah maju. Tanggapan yang diberikan itu sudah cukup kritis, sudah cukup baik. Sekarang tugasnya silakan dikumpulkan hasil proyeknya dan Bapak harapkan kalian dapat menyimpulkan dari apa pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Oke, cukup baik kesimpulan dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa akulturasi itu merupakan hal yang perlu kita jaga dan lestarikan dengan adanya bentuk akulturasi antara kebudayaan Indo-Buddha dan kebudayaan Indonesia. Hendaknya mengajarkan kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini lebih menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, karena kita adalah negara yang beragam, multikultural, dan menjadikan negara multikultural itu menjadi suatu hal yang positif. Keberagaman itu menghasilkan pula suatu kekayaan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Oke, kita beri aplaus kesimpulan yang sudah disampaikan kawan-kawan kita tadi. Oke, kesimpulan dari kelompok-kelompok lain itu menurut Pak sudah sangat-sangat baik. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Sangat baik. Alhamdulillah. Bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Oh, semuanya menarik. Bentuk-bentuk akulturasi. Oke, iya nak. Akulturasi itu perlu kita jaga. Tadi sudah disimpulkan oleh kawan kita. Suatu keberagaman itu hal yang indah. Bukanlah keberagaman itu menjadi
kehancuran. Hendaknya keberagaman itu memperindah. Kesulitan, berarti kesulitan singkatnya waktu yang kita miliki dan mungkin ketersediaan alat dan bahan dalam membuat mind mapping. Mungkin di pertemuan-pertemuan berikut dapat kita persiapkan lebih baik lagi untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik lagi. Oke. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, sini kita akan mengerjakan satu evaluasi latihan soal. Kita mengukur di mana batas keberhasilan kita. Ini soal-soal hot yang sudah Bapak sertai dengan narasi, wacana, waktu 3 menit segera dikumpulkan. Karena materinya sudah dijelaskan di atas. Selesai? Kumpulkan. Oke. Mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, tolong pelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, mulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Singasari, Sriwijaya, dan lain-lainnya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk PR, kerjakan di halaman 100. Demikian pelajaran kita hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan atau penjelasan Bapak tidak memuaskan, kita sama-sama belajar. Kita gali lagi informasi tentang kerajaan Hindu-Buddha, pengaruhnya, bentuk akulturasinya, supaya wawasan pengetahuan kita tentang materi ini jauh lebih dalam lagi. Kepada Allah, Bapak mohon ampun jika ada yang salah. Itu datang dari saya pribadi. Lebih kurang saya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa.